Kenapa penting diawali kalimat basmalah di setiap yang perbuatan yang baik? Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, mengawali kajian baca bismillah. Kenapa penting? Karena ketika kita membaca bismillah ada keberkahan yang terkandung di dalamnya. Ada keberkahan yang terkandung dalam kegiatan kita, pekerjaan tersebut kalau kita baca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajazam ay qalilul barakah. Setiap perkara yang baik, setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, pekerjaan tersebut tidak ada berkahnya. Enggak ada berkahnya. Malah Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asa." Apabila ada orang masuk rumah, kemudian dia baca bismillah ketika masuk rumah dan dia baca bismillah ketika mau makan, apa kata setan? La mabita lakum wala asa. Wahai kawan-kawan, kita tidak punya tempat, kita tidak punya makan malam ini. Kemudian wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi. Ada orang masuk rumah tidak baca bismillah, qala syaitan atraktumul mabita. Alhamdulillah, senang kita dapat makan, kita dapat tempat tinggal, kata setan. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, kalau ada orang makan tidak baca bismillah, qala syaitan atraktumul mabita wal asa. Kita dapat makan, kita dapat tempat tinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadikan rumah kita jadi sarang setan. Kenapa sarang setan? Kalau kita masuk rumah tidak baca basmalah, tidak baca bismillah, rumah itu menjadi sarang setan. Kalau sudah menjadi rumah sarang setan, tidak ada berkah di dalamnya. Maka kadangkala ada anak yang tidak bisa diatur, susah diingatkan, itu bisa jadi akibat karena kita tidak baca bismillah ketika masuk rumah. Ada misalkan suami istri yang selalu bertengkar macam-macam, itu bisa jadi karena kita tidak baca bismillah ketika masuk rumah. Jadi sarang setan dia. Keberkahan hilang. Apa tuh berkah? Berkah itu baik. Berkah rumah tangga, dapat istri yang soleha, dapat anak yang soleh, yang soleha, yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk orang lain, itu berkah keluarga. Berkah hidup apa? Berkah hidup, umur kita digunakan selalu untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian bermanfaat untuk orang lain. Ini juga berkah hidup. Berkah harta apa? Berkah harta kita selalu digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkah namanya. Tapi kalau kehilang berkah tadi, kalau kita hilang keberkahan, anak tidak bisa diatur, anak tidak sholat, susah diajak sholat, susah disuruh sholat, itu salah satu mungkin karena keberkahan hilang, keberkahan rumah tangga hilang. Jadi salah satu untuk mengembalikan keberkahan tersebut supaya anak kita mudah diatur, salah satunya adalah ketika kita masuk rumah selalu baca basmalah. Tidak susah Bapak Ibu untuk baca basmalah ketika masuk rumah. Cukup dengan bismillahirrahmanirrahim masuk rumah. Rezeki sempit. Ada satu buku saya baca, kalau rezeki sempit itu setiap masuk rumah baca surah Al-Ikhlas, insyaallah rezeki akan lapang. Setiap masuk rumah baca basmalah, baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk rumah. Insyaallah rezeki akan lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit, kemudian Nabi Muhammad itu diperlihatkan surga. Di dalam surga tersebut Nabi melihat ada 4 sungai. Ada sungai dari air, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar. Ada 4 sungai dilihat Nabi. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini sungai ini dari mana datangnya dan kemana perginya?" Jibril menjawab, "Perginya ini ke Telaga Kausar, tapi saya enggak tahu dari mana datangnya," kata Jibril. Berdoa Jibril minta tolong kepada Allah supaya dikasih tahu.
dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana datangnya air ini. Kemudian Jibril menyuruh untuk Nabi Muhammad ini memejamkan mata. Dipejamkan mata, kemudian lalu dibuka matanya. Tiba-tiba dia sudah ada melihat satu kubah besar. Besar kubahnya. Seandainya makhluk yang ada di dunia ini, mulai dari jin, manusia, hewan, duduk di atas kubah tersebut seperti burung kecil-kecil karena besar kubahnya tersebut. Nabi Muhammad masuk ke dalam. Di tiangnya itu, tiang kubah itu ada tiangnya 4, itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat Bismi keluar air, sungai dari air. Di kalimat Allah keluar sungai dari susu. Di kalimat Rahman keluar sungai dari madu. Di kalimat Rahim keluar sungai dari khamar. Kemudian apa kata Allah kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, apa kata Allah? Ya Muhammad, man zakarani bihadhil asma'. Wahai Muhammad, siapa di antara umatmu yang selalu membaca bismillah biqalbin khalisin min riya, dengan hati yang ikhlas bukan karena riya, saqaituhu min hadhil anhar, aku akan berikan minum yang 4 ini nanti di surga, kata Allah. Amalan pertama baca bismillah, kita dapat sungai nanti 4. Dapat sungai dari air, sungai dari susu, sungai dari khamar, sungai dari madu. Kalau kita minum apa? Kita tidak akan haus selama-lamanya. Ini adalah fadilah basmalah.